Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musabbihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala izin, ridho dan dalam kehendaknya lah kita dapat melakukan sesuatu atas rahmah dan hidayahnya serta izin dan karomahnya. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Insyaallah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Tentunya dalam makom majelis zikir yang kita idamkan, yang kita banggakan, majelis zikir ma'rifatullah. Apalagi di dalam sarana syiar kita yang selalu kita banggakan, yaitu YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi ilmu pengetahuan beserta ilmu hadrat ma'rifatullah di dalam menjalankan amanahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, atas izin Allah dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tentulah dengan berbagi. Makna daripada kata yang berbagi ini adalah bukan karena lebih daripada yang ada, tapi hanya ketulusanlah yang akan diutamakan dalam berbagi. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam tayangan yang telah berlalu dalam masa syiar, yaitu begitu pentingnya
seorang umat itu bertauhid kepada Allah sebelum dia melakukan tugasnya mendirikan keumatan dan ketuhanan dalam pengabdian dan penyembahan. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, kebenaran adalah di atas segalanya. Apapun dalil dalam suatu perbuatan ibadah, yang tertinggi dan yang paling diutamakan adalah keutamaan, yaitu mendapatkan keberkahan dari suatu perbuatan. Untuk mencapai keberkahan perlulah kita mendalami kebenaran, karena tidak ada pemberkahan dari Allah kalau puncak kebenaran ini tidak menjadi yang utama di dalam melaksanakan perintahnya. Dalam waktu dan kesempatan yang akan kita nikmati ini, tentulah kita menuju ke sebuah makom pengetahuan dan ilmunya, yaitu pentingnya kata tauhid yang utama adalah ada di dalam ketiadaan. Ini bermakna secara amaliyah, yang ada dalam keadaan ini, yang ketiadaan itu dalam amaliyah berbentuk suatu perbuatan yang benar dan ada perbuatan yang sia-sia. Apa yang dikatakan perbuatan yang benar, yaitu adanya dan tidak adanya suatu kebenaran ditentukan pengetahuan ada dan tiada menuju jalan ketuhanan. Ada kadangkala orang melakukan perintah Allah, saking kebenaran ini terlupakan, kalah oleh kebaikan, maka ada kalanya seseorang al-ujubun ala mawjudin fil ibadihi. Ada kala di dalam ibadah itu dia merasa ada Tuhan dan dia merasa adanya diri. Ini jatuhnya adalah merasa, ya, bukan sebuah rasa yang menjadi kebenaran, tetapi merasa. Rasulullah juga telah katakan, janganlah engkau merasa sebelum bisa merasakan. Artinya apa? Al-ujubun ala wujud itu orang merasa ada dia dan ada Tuhan dalam sholatnya. Ini ada dan ada. Ada kala solat ini al-ujubu wala nala maujudun. Dia merasa ada, Tuhannya tidak ada. Ini jatuh ke dalam prasangka atau praduga. Kebanyakan ini dijadikan ibadah untuk berjudi. Apa judinya ibadah? Terima enggak terima itu urusan Allah. Ini perbuatan seperti ini tidak dibalas oleh Allah. Kalau dia berbuat dalam kebenaran, tidak akan mendapatkan balasan. Kenapa? Karena dia sudah pasrah. Ini tauhidnya dalam guncangan yang tidak begitu menuju kebenaran tauhid. Yang ketiga, ada kodrat suatu ibadah seseorang sama-sama tidak ada, la maujudun wala nalal maujud.
Dia tidak tahu siapa dia yang sebenarnya, dan dia juga tidak tahu siapa Tuhannya yang sebenarnya. Nah, ini perbuatan nekat yang tidak memiliki mata hati dan keyakinan. Tapi di dalam posisi ketuhanan, kata ada dan tiada ini memiliki perbedaan, karena ada dan tiada bukan dalam prasangka, tetapi dalam wujud yang nyata. Adanya dalam kata wujud ada, itu adalah kenyataan adanya. Tapi apabila ada kata tiada di dalam Islam, ketentuan terhadap ilmu, yang tiada itu tidak ada, tetapi dalam ilmu yang tiada itulah yang ada. Bagaimana bisa sebuah yang tiada dikatakan ada? Banyak saudara-saudara kita dalam bertauhid ini mengartikan penterjemahannya ke dalam bahasa akal, bahasa iman, jadi gugur bahasa Tuhan. Kalau dalam bahasa Tuhan ada akan tiada, tetapi yang tiada tidak akan tiada lagi, memang tiada. Apa yang dimaksud tiada di jalan Tuhan, itu yang ada. Bagaimana kita bisa bilang ada kalau katanya tiada? Nah, ini puncak kebenaran dan pemahaman. Kita harus sampai ke tingkat pemahaman, yaitu hakiki dalam bahasa makna yang harus kita terjemahkan. Ada wujud, kalau dia mengaku ada, dia harus terbukti dalam bentuk aftarnya Allah. Adanya harus dilihat dari syariat, hakikat dan ma'rifatnya. Itu harus berarti adanya di sini bersifat ahad. Apa yang bersifat ahad? Alif menandakan adanya lam dengan mim. Tidak akan bernama alif kalau tidak ada lam dengan mim. Kodrat lam yang dikatakan adalah sebuah kodrat, yaitu penampakan sifat zahir bagi Allah. Sifat zahir. Nah, yang kedua dikatakan mim adalah sebuah makom tajalli daripada dirinya terhadap sebuah penampakannya. Ini ahad, dikatakan sebuah makom. Kodrat dan makom beserta wujudku. Ini berlaku di dalam sifat iman. Untuk mencapai Allah butuh 3 perkara. Yang pertama, mengerti tentang apa yang dikatakan insan. Yang kedua, mengerti apa yang dikatakan Tuhan. Yang ketiga, mengerti apa yang dikatakan ada pada wujud rahasia atau batin. Ini dalam kodrat ada. Dan itu bersifat aku dan alam. Aku yang bersifat alam disebut dengan al. Tapi kalau kita melihat kepada kata tiada, nah, kenapa tiada ini yang menjadi ada? Kita akan melihat dari kodrat hijaiyahnya dengan sebutan la, lam alif. Kalau tadi alif lam bersifat alam, jatuh kepada kodrat. Tetapi ditinjau dari makna kata ada, itu ada hakikat yang berdiri dalam makna kata tadi.
Allah menamakan tiada dengan memunculkan kata la. Kalau la itu muncul, artinya bukan tidak ada. La itu menandakan kodrat la. La itu adalah bersifat alam atau kekuatan berwujud ha. Nah, inilah ha atau nyata. Sementara huruf kedua menyebut pada kata alif aftar, ya, alif sir, alif hayat ditunggalkan dengan alif. Alif itu kodratnya sir u. Kalau ha didampingin dengan hu, itu menyatakan hu atau aku. Artinya tiada yang ada melainkan aku. Inilah yang menjadi kalimat tauhid la ilaha. Kalau hanya kita membaca ada dan tiada ini tidak paham dalam pembacaan tauhid la ilah, akan berarti tidak ada Tuhan. Mentiadakan Tuhan ini adalah pekerjaan kekafiran. Tetapi kalau kita melihat makna dengan pembacaan ilmu, la itu menyatakan kodrat aku dalam tiada. Kalau disebut tiada, itu adalah aku. Aku dalam maksud tidak Tuhan, tidak umat, aku pada sejatinya diriku. Aku la ilah. Nah, di sini jelas kalau sudah ilah itu Tuhan, berarti kalau jatuhlah menjadi hu, di sini sebutan akulah Tuhan. Nah, ini kebenaran syahadat. Jatuhnya dalam pembacaan akulah Tuhan. Laha yang nyata atau disebut berkodrat nyata, yaitu berasma Allah, dengan panggilan Allah. Artinya melalui sir nyatanya asma terlihat, ini yang dikatakan laha. Kamu lihat tulisan yang nyata, tapi akulah yang lebih nyata daripada tulisan tersebut. Maka kita harus belajar bagaimana melihat asma berwujud ismi, bagaimana ismi mendirikan isim. Nah, di sini kita ketemu mana yang nyata antara aku dan daripada namaku. Di dalam perjalanan kata ada dan tiada, ada pada kata aku bersifat, ya, ini namanya bersifat. Kalau ada kata menyebutkan artinya aku, ini menandakan keterpisahan dari kata dia, engkau, kami, dan kita. Nah, berarti aftar melebihi dari satu, jatuhnya ahad. Satunya aku dalam kodrat, dan ini harus terlihat dengan nyata. Wujud pertama Allah dalam mengakui kata aku berupa kodrat. Datangnya aku karena ada aras, kursi, dan keramat. Adanya kata aku, adanya batin, zat, dan nur. Dan adanya aku karena ada kodrat, iradat, dan ilmu. Disinilah kami, kita, engkau semua yang diciptakan dari 6 langkah ke depan, 9 langkah ke depan, menyatakan dia dalam panggilan aku. Aku asal mula jadi. Tapi di balik itu ada hal yang berkalam tiada. Artinya aku ada, mustahil tiada. Kalau yang dikatakan mustahil tiada, seandainya kita menempatkan sebuah sifat pada alam ini, di mana asal kata ada ini didapati, kalau tidak ditaruh di alam tiada.
Ya, karena lebih dahulu sifat tiada, barulah ada pengakuan ada. Bersamaan, karena tidak ada yang menjadikannya kecuali dengan kemustahilan dirinya, terjadilah aku yang berkodrat. Maka yang pertama diletakkan di alam itu adalah tiada, di kekosongan. Berarti yang pertama diletakkan dalam suatu kekosongan, maka itulah yang ada. Jadi kita tidak memisahkan lagi yang ada itu berpisah dengan tiada. Karena awal bersifat Tuhan, maka diturunkan yang tiada. Yang tiada itu yang pertama ada. Nah, ini bahasa imannya harus bahasa imanullah. Dan mendengarkan bahasa ini berdasarkan tingkat kemampuan pengetahuan ketuhanan kita, bukan pengetahuan keimanan. Karena ini bukan bahasa iman. Dalam hal ini, apa yang ada dan apa yang tiada bersifat adanya Allah dalam sebutan wajibul wujud. Maka siapapun tidak boleh mengatakan Allah dalam kodrat aku itu tiada, tapi ada. Bertajali Allah dalam sifat aftar dijatuhkan dengan pandangan alif tersurat. Alif tersurat itu bernama aftar. Aftar sifat zahir bagi lau ma'bud bagi Allah. Nah, di sifat aftar ini terkandung makna yang hakikat. Nah, apa itu? Kalau alif itu lurus, apakah itu aslinya alif yang lurus itu? Di balik alif yang lurus tersimpan sebuah makna yang menyebutkan bahwasannya nama garis lurus itu alif. Kalaulah tidak ada makna hakikat dari yang tersurat, tidak akan bernama garis lurus itu alif. Nah, di sini juga kita melihat berarti antara hakikat dan syariat yang terlihat tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan, garis lurus tidak akan bernama alif, karena ada hakikat yang berahasia di dalam yang terlihat. Nah, dalam hal ini, kalaulah kembali kodrat ini kepada asalnya, yaitu sesuatu yang mendahului, tidak akan ada yang mendahului alif. Nah, kita contohkan, kalau alif ini berasal dari yang tiada, coba dipegang sebuah pulpen atau pena, silakan kita menulis huruf alif. Tentu dengan permintaan pertama adalah tempat menulis. Tempat menulis ini yang dikatakan kosong, ya, atau suatu tempat yang kosong. Tapi bisa enggak kertas putih yang kosong ini dianggap tidak ada? Bisa, karena tidak ada di situ tulisan. Tapi kertas putih itu ada. Nah, di sini. Menyimak untuk video ini dibutuhkan konsentrasi dan pemahaman yang baik. Dengan kita melihat yang pertama yang ada itu yang tiada, yaitu yang tiada itu adalah kertas yang tempat kita menulis karena belum ada tulisan di situ. Tetapi tempat itu sudah ada, maka tempat itulah yang pertama ada. Yang dikatakan adanya tapi tidak tertulis di situ, tapi itulah yang tiada tetapi ada. Nah, setelah kita paham seperti itu, maka inginlah kita untuk menulis. Kita ambil pulpen,
kita taruh di atas kertas. Apa yang pertama jadi adalah titik yang ada bertemu dengan kertas. Nah, itu yang menjadi wujud yang pertama yang mengaku aku. Wujud ada. Akunya untuk apa? Akunya untuk bertajali membuat alif. Berdirilah sebuah garis lurus. Terus setelah garis itu berdiri, kemana lagi titik dan kertas itu tadi atau tempat itu? Ini yang menjadi makom kodrat, yaitu yang tiada ada pada yang ada, ya. Dan wujud yang tiada berupa-rupa pada suatu tajalli ayat tadi. Itulah yang dikatakan kodrat yang kasroh. Kasroh ini tajalli batin karena kasroh awal bernama bi. Maka yang garis itu disebut batin. Nah, akhirnya sudah kita lihat yang ada itu berasal dari awalnya yang tiada, ya. Tapi yang tiada itulah yang pertama ada. Maka tiada di jalan Tuhan bukan tidak ada. La, tiada dalam ejaan hijaiyah, tetapi ada. Karena artilah mendatangkan hu. Lam adalah aras kekuatan. Kalimat ayatnya ha. Sementara alif, sir, domah, u, tidak ada yang bisa melihat siapa yang berdiri. Nah, ini yang dikatakan sir. Sir, domah, u, jatuhlah u. Maka ha ditambah u menjadi hu, yang berartikan aku. La, tiada, ya, tapi ada di situ aku. Aku dalam kesendirian belum menjadi hayat, belum menjadi Tuhan, tetapi aku sudah ada sebelum semuanya ada. Nah, setelah aku ada, barulah ditajalikan tempat kosong tadi, dia mentajalikan. Makanya Allah mengatakan, tidak ada yang menciptakan aku, tidak ada yang menjadikan aku, melainkan dengan kemustahilan diriku, maka nyatalah aku. Nah, disinilah aku di dalam aku. Nah, buktinya di dalam alif aftar nyata tadilah yang berdiri yang tidak nyata. Berarti yang nyata ini yang tidak nyata itu kodratnya tiada. Karena dialah uluhiyah, makanya ada. Dan berkodrat wujud mengaku aku pada yang ada, maka timbullah yang menjadikan wahidatul wujud, yang mengatakan satu-satunya yang ada hanya aku, yang bernama tiada. Maka barang siapa telah dikuasai dengan tiada tapi ada, dan dia tidak merasa ada dengan tiada, maka yang tiada itulah aku, yang ada itulah yang akan tiada. Dengan akan tiada, maka yang adalah yang menjadi aku. Nah, ini yang dikatakan tiada bersumber pada fi'il yang menggerakkan, sementara yang ada adalah berkodrat, bersifat af'al atau yang digerakkan. Mengimani yang menggerakkan dengan yang digerakkan, ini sudah menuju tingkat wahidatul wujud kepada wajibul wujud. Kalau diawali wajibul wujud, maka kita hanya hidup dalam sebuah kekuatan aras namanya gerak. Tetapi kemustahilan timbulnya dari yang tiada tadi, maka yang beraras dan menjadi kekuatan adalah sembahan diri. Tidak mungkin semua yang bergerak kita sembah. Maka
di sini dikatakan adanya af'al atau gerak karena disebabkan oleh fi'il atau yang menggerakkan. Kalau dalam kalimat alif lam lam ha, jatuhnya ha yang terakhir, yaitu af'al atau bergerak, fi'il yang menggerakkan. Kalau dalam solat, af'al adalah yang bergerak dan fi'il yang menggerakkan. Wahidatul wujud yang menggerakkan wajibul wujud. Jadi kalau kita merasa tidak ada, ya, maka itulah aku, kata Allah. Maka engkau adalah aku. Tapi kalau kita memiliki tubuh tapi merasa ada kita karena kita memiliki tubuh, maka sesungguhnya kamu akan tiada. Kalau semua tiada, semua akan yang ada itu akan tiada, kemana dia kembali? Kalau alam tiada itu tidak aku yang bernama tiada, maka kemana kalian kembali? Kalian akan menjadi suatu hal yang gentayangan, suatu hal yang tidak beralam, suatu hal yang tidak memiliki wujud. Karena yang tiada menurut akal dan imanmu tidak ada, tapi menurut Allah telah mendahului di atas segalanya. Yang tiada lebih awal dari yang ada, sehingga kita memiliki kepulangan kepada tiada, artinya kepulangan kepadaku. Disitulah kita inna lillahi. Kalau yang tiada itu sudah ada. Karena kalau kita melihat yang tiada yang menggerakkan aras Allah, jantung dan nyawa yang bergerak, tapi jantung dengan nyawa tidak akan bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan, sehingga menjadi kodrat sampai ke ujung kuku pun ada gerakan, tapi siapa yang menggerakkan? Maka sifat yang bergerak adalah suatu iman, tetapi yang menggerakkan yang harus dicapai dengan ilmu. Inilah syariat yang berhakikat, inilah hakikat yang berwujud syariat, bukan perbedaan syariat dan hakikat. Karena gerak dengan yang menggerakkan tidak akan bisa dipisahkan. Sama dikala satu yang tidak ada itu tidak akan dipisahkan dari yang ada, karena yang ada itu adalah yang akan tiada. Siapa yang akan tiada, ke yang ada itu akan menjadi aku. Barang siapa merasa tidak ada, dia adalah kodrat daripada aku. Jadi makanya yang ada yang akan tidak ada, kalau sudah dia dihayati oleh yang tiada, maka yang ada itu tidak akan tiada, akan kekal dalam kehendaknya. Apabila suatu saat yang ada mencintai dan bermahabbah dalam kerinduan kepada yang tidak ada, maka itulah ajal bagi orang yang berdiri dan berkodrat engkau bagi aku. Nah, itu yang dikatakan jemaah. Yang tiada itu ada di dalam yang ada, bukan yang ada itu di dalam yang tiada. Jangan dibalik. Yang tiada di dalam yang ada. Aku yang ada, aku yang tiada. Nah, inilah yang dikatakan bukan berpisah aku dengan ada dan tiada. Karena akulah yang ada dan aku juga yang tiada. Kenapa demikian? Mana mungkin aku ada kalau tidak kemustahilanku yang menjadikan aku ada. Inilah hanya diriku yang mustahil yang menjadikan aku ada, bukan aku dijadikan oleh siapapun. Itulah kodrat ketuhanan. Insyaallah imani, laksanakan mana yang ada pada kodrat aku dan mana yang tiada pada kodrat aku yang membuat kamu ada. Kalau yang mengaku aku itu pada yang tiada, maka kita beriman kepada yang ada untuk menuju iman tiada. Imanuddin memiliki dasar landasan imanullah. Beriman kepada syariat wujud daripada zahir, tapi berlandaskan kepada imanullah setelah beriman kepada Allah.
Demikian para hadirin dan kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan bisa mendapatkan pemahaman dari berbagi wawasan dan ilmu ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.